Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan mereview sekilas apa yang sudah terjadi dalam semingguan terakhir dan ya market crypto kelihatannya dalam tren jangka pendek itu sudah mengalami relief rally teman-teman. Satu minggu terakhir kripto cukup naik ya. Bitcoin khususnya itu naik dari sekitaran 17.000 something. Itu sekarang udah di 21.000 tadi pagi. Itu sempat ngetes level tersebut dan saat ini kondisinya lagi dalam tren koreksi. Oke, jadi semingguan terakhir kita udah dapat beberapa data dari makroekonomi atau dari kalender ekonomi. Itu dari The Fed itu udah mengeluarkan untuk pidato mereka yang pertama di hari Selasa, meskipun isinya sebenarnya tentang kepercayaan, tingkat kepercayaan para orang-orang saat ini ya di market terhadap The Federal Reserve bahwa mereka mengerjakan semua ini, mereka mengatasi inflasi ini dengan kepentingan bersama, bukan karena ada politik dan lain sebagainya. Jadi pada intinya mereka ingin meyakinkan publik saat ini. Jadi kalau The Fed itu adalah independen ya, mereka masih mengambil kebijakan itu tidak didasari dengan kepentingan pihak manapun. Oke, itu pidato hari Selasa. Terus yang event penting itu ada di hari Kamis tentang data CPI atau indeks harga konsumen Amerika Serikat. Itu cukup ya bisa dibilang mengejutkan. Inflasi turun cukup drastis dari 7,1% turun ke 6,5%. Itu sesuai dari ekspektasi. Dan hari Kamis benar-benar terjadi relief rally yang luar biasa sekali. Bitcoin dari dia 18.000 sekian itu naik signifikan sampai 20 ribuan. Dan data ini menunjukkan bahwa ada potensial bahwa Jerome Powell kedepannya bakalan dovish. Itu adalah ekspektasi market untuk saat ini karena melihat data inflasi yang sudah berhasil ditekan. Selain itu, kalau dilihat dari data pengangguran juga masih cenderung tinggi. Dan beberapa kali memang beberapa minggu ini kita memang melihat ya data-data seperti perusahaan yang mau PHK karyawan dan lain sebagainya. Ini adalah implikasi yang nyata daripada kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga sehingga setiap perusahaan itu dituntut untuk melakukan efisiensi supaya mereka tetap sustain bertahan di resesi 2023 atau menyambut resesi 2023 yang sudah hampir pasti. Itu tidak terjadi di semua negara, tapi kebanyakan negara, terutama negara-negara di Eropa sana, itu udah mulai masuk ya ke fase-fase resesi. Terus juga dari data PDB untuk Inggris itu di hari Jumat, ini market nggak terlalu gimana-gimana dan kelihatan di sini Inggris semakin memburuk ya untuk kondisi ekonominya. Produksi manufakturnya udah minus 0,5, which is sebenarnya jelek banget lah untuk kondisi Inggris. Dan ini mungkin bisa menjadi gambaran umum untuk Eropa di sana juga. Lalu ada apa di minggu depan, teman-teman? Kalau kita melihat dari data ini, memang ada positif negatif. Positifnya mungkin inflasi udah turun, sehingga kebijakan The Fed mungkin di hari Selasa nanti itu nggak akan, bukan di hari Selasa, tapi di awal Februari nanti tentang meeting FOMC ya, di mana The Fed akan memutuskan mau naikin suku bunga berapa persen. Itu mungkin akan bisa dipertimbangkan menjadi dovish. Mungkin bisa nggak naikin sama sekali, teman-teman. Ya kita nggak tahu gimana kebijakan dari Jerome Powell. Di minggu depan kita akan ada beberapa event. Hari Senin ini Amerika libur, itu ada hari Martin Luther King Junior. Oke, kita nggak tahu itu hari apa. Tapi yang pasti bursa Amerika libur ya di hari Senin. Mungkin nggak akan terlalu gerak gimana. Hari ini hari Sabtu. Teman-teman, per video ini dibuat hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Dan berarti ada hari Minggu, hari Senin. Hari Senin kita bakalan dapat closing time frame weekly, which is itu sangat penting. Terus di hari Selasanya ini ada PDB tentang China year on year. Ini sangat penting karena ini bisa menjadi tolak ukur untuk kondisi ekonomi di Asia ya. Terus juga akan ada indeks CPI untuk zona Inggris dan juga Eropa di hari Rabu tanggal 18. Ini juga sangat penting. Kira-kira gimana nih kondisi daripada Eropa dan juga Inggris? Apakah inflasi di sana cenderung turun juga mengikuti Amerika Serikat? Terus juga akan ada pidato dari European Central Bank. Dari Amerika ini ada izin bangunan dan klaim pengangguran awal. Ini juga cukup penting. Indeks manufacture Fed ya, Philadelphia ini juga sangat penting.
Terus juga akan ada penjualan retail untuk Amerika dan penjualan rumah lama untuk Amerika Serikat. Ya, cukup padat lah untuk event di minggu depan, dan ke depannya mungkin event-event seperti ini bakalan lebih banyak lagi di market. So, ini akan sangat-sangat berdampak sama pergerakan dari indeks dolar. Oke, kita akan lihat dari data Fear and Greed Index. Teman-teman, kemarin kondisi market itu cukup fear. Kita lihat ada di poin 31, tapi per hari ini itu udah naik sampai 46. Ini udah mulai ada sebuah, ya bisa dibilang market udah mulai greedy lagi nih. Para retail-retail yang kemarin takut bersembunyi, wah Bitcoin bakalan turun sampai 13.000, 14.000, bahkan ada yang 10.000, itu semua pada hilang ya. Jadi mungkin ketakutan mereka udah makin hilang nih. Sekarang mereka mungkin kecenderungannya menjelang FOMO sepertinya. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam kondisi sekarang. Market bisa sangat volatile, jangan terlalu optimis. Ingat di depan ada resesi. Resesi itu bisa berdampak sama likuidasi. Itu isi yang paling kita khawatirkan saat ini. Karena setinggi-tingginya Bitcoin bisa dinaikkan harganya, kalau likuidasi di market atau uang yang beredar di market itu tidak banyak, itu juga susah teman-teman. Karena kan volume perdagangan itu akan sangat ditentukan sama yang namanya likuidasi di market. Jadi senaik-naiknya Bitcoin itu mungkin belum bakalan siap untuk bull run. Itu pendapat saya. Terus dari out season index, ini kita melihat kondisi saat ini belum dalam kondisi out season. Bitcoin masih sangat mendominasi dan kita baru aja keluar dari posisi Bitcoin season ya. Itu udah sempat drop untuk out seasonnya, terus ya Bitcoin yang lebih mendominasi untuk saat ini. Dari event, ini ada event yang mungkin cepat teman-teman bisa harus perhatikan. Perhatikan. Jadi ini ada hard fork 7 Januari untuk Matic. Matic akan sangat mencuri perhatian. Ini hard fork yang sangat penting ya, Shanghai hard fork di 17 Januari teman-teman. Hari ini tanggal 14, berarti 3 hari lagi. Ini sangat penting, eventnya cukup trending. Terus juga ada Lambda upgrade, bisa teman-teman perhatikan untuk project dari Lambda. Terus dari yang lain ada GMT ya, Stephen UK Meetup. Ini mungkin cukup penting juga. Viro, ini teman-teman juga bisa pantau ya, mandatory update deadline. Terus ya karena memang market lagi cenderung naik, jadi mungkin event-event seperti ini akan berdampak. Koti juga masih bisa teman-teman pantau teman-teman. Terus juga ada Lido, Lido boleh dipantau juga. Ini Synthetic Network SNX juga teman-teman bisa pantau karena ada migrasi. Oke, dari news cukup banyak ya. Ini berita tentang Polygon, Polygon test zero knowledge roll up mainnet integration in Born. Teman-teman. Jadi ini yang menyangkut berita yang di tanggal 17 tadi. Bagaimana Ethereum bakalan upgrade lagi nih Zk roll up untuk Ethereum. Salah satu layer kedua Ethereum yang paling produktif di ekosistem Ethereum ya. Matic ini sangat-sangat powerful. Kalau kita lihat memang keunggulannya itu bisa membackup, membuat Ethereum lebih ringan lah, karena mungkin akan ada banyak aplikasi yang bisa bergerak juga di layar kedua Ethereum yang namanya Polygon ini. Terus dari berita yang lain, Samsung baru aja invest di Bitcoin ETF di Hong Kong. Ini adalah langkah Samsung ya untuk masuk ke dunia blockchain, teman-teman. Terus juga setahuku ada LG yang sudah lebih dulu untuk masuk dunia blockchain. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan teknologi kedepannya bakalan rame-rame masuk ke blockchain. Karena kan kita tahu CBDC juga itu mata uang di seluruh dunia ya. Sekarang udah dibuat. Misalkan rupiah berbasiskan blockchain. Terus juga ada mata uang lain juga. Which is itu juga sangat penting. Merupakan adopsi awal yang baik untuk yang namanya blockchain. Terus dari FUD teman-teman, ini adalah potensial FUD yang mungkin sebagian orang banyak tunggu, karena kita tahu SEC saat ini lagi menyerang atau menagih tentang Gemini ya, tentang Gemini dan kawan-kawan. Bukan Gemini sih sebenarnya, tapi lebih tepatnya Grayscale. Grayscale, kemudian juga ada Genesis, itu bermasalah teman-teman. Kita tahu mereka banyak minjem uang di Gemini, tapi
nggak dibalikin gitu loh. Sekarang mereka lagi ditagih sama SEC, bener nggak lu punya izin? Jadi lagi diminta nih izinnya untuk perusahaan yang ada saat ini, yaitu Grayscale ya. Grayscale ini by the way dia menjual produk-produk ETF underlying Bitcoin. So mereka punya kepemilikan Bitcoin. Tapi ketika diminta proof of reserve-nya mereka nggak mau tunjukin. Ini ada apa? Apakah proof of reserve mereka palsu atau gimana? Atau scam? Ya kita nggak tahu teman-teman. Kita hold ini dulu berita, karena ini berita berpotensi untuk membuat market cukup parah. Kalau misalkan let's say Grayscale ini bermasalah. Ya kita hold dulu beritanya, kita nggak tahu karena kita lagi dalam bullish trend ya. Ya mungkin banyak orang yang melupakan news-news seperti ini. Tapi ya kita akan lihat perkembangan kasusnya ke depan teman-teman. Lalu ini berita tentang blockchain.com yang melayoff 28% karyawan. Ini ya salah satu perusahaan blockchain ya, atau perusahaan cryptocurrency, perdagangan cryptocurrency. Ini mereka PHK karyawan juga akhirnya. Dari beberapa news, ini ada data tentang miner ya. Miner udah mulai nggak panik jual teman-teman. Mereka sekarang sudah cenderung ya mungkin menahan diri buat jual barang saat ini, karena memang hash rate Bitcoin kan turun nih. Mereka udah rugi parah kemarin. Kita tahu ada Core Scientific yang udah mengajukan kebangkrutan, terus ada perusahaan miner lain lagi yang juga mengajukan kebangkrutan juga. So dalam kondisi yang seperti saat ini sebenarnya kurang begitu baik lah bisa dibilang untuk yang namanya kondisi ekonomi. Sekarang udah mulai mereda untuk panic selling daripada miners, sehingga Bitcoin dapat momentum buat mengambil tren bullish. Ini adalah part untuk out season. Saat ini kita berada di Bitcoin season ya, which is Bitcoin sangat dominan daripada altcoin. Next, kalau tren bullish mungkin masih lanjut, Bitcoin nggak keburu di dump, kita akan masuk ke fase kedua, yaitu fase Ethereum, di mana Ethereum akan lebih powerful daripada Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Ethereum bakalan dapat momentum yang cukup baik. Setelah itu kita akan masuk ke fase ketiga, yaitu fase large cap. Large cap ini altcoin, tapi dia di luar Bitcoin dan Ethereum. Contohnya kayak Cardano, BNB, XRP, Litecoin, terus Shiba Inu mungkin, atau Dogecoin, itu mungkin ada di large cap ya. Setelah itu baru out season, di mana koin-koin micin, koin-koin nggak jelas itu semuanya pada rally. Jadi oke, kita udah tahu kita berada di fase pertama, kita tetap pantau market. Seperti apa kira-kira, apakah market masih bakalan rally? Kalau iya, maka kita berpotensi untuk masuk ke fase kedua. Ini berita dari BlackRock. BlackRock baru aja memulai layoff atau PHK karyawan. Jadi BlackRock ternyata terdampak meskipun mereka dikatakan sebagai penguasa dunia. Jadi mereka udah mulai sekarang untuk melayoff karyawan, so pengangguran akan makin banyak, dan bank-bank di Amerika sudah prepare untuk resesi. Oke, itu adalah berita-berita yang cukup ramai di minggu ini teman-teman. So kita harus berhati-hati dalam kondisi ini. Jangan terlalu FOMO, jangan terlalu percaya diri lah sama analisa sendiri, termasuk analisa saya atau analisa teman-teman yang lain di YouTube. Jadi dalam kondisi sekarang ada baiknya kita main aman. Kalau udah untung jangan lupa taking profit. Kalau belum masuk lebih berhati-hati, coba pertimbangkan, cari referensi lain. Kalau yang masih rugi, kita tunggu next bull run. Oke. Sekarang kita lihat apa? Sekarang kita lihat Bitcoin seperti apa. Kondisinya Bitcoin hari ini dia naik ya, bullish teman-teman, sampai level 21.000. Ini di luar ekspektasi lagi-lagi. Jadi dalam perdagangan kemarin itu banyak hal-hal yang sangat-sangat keren. Sangat-sangat misterius dan sulit diprediksi. Tadi pagi aku sempat bikin analisa. Aku bikin analisa tadi pagi ya. Itu ketika Bitcoin posisinya ada di kisaran 19.800. Teman-teman, dan apa yang terjadi setelah aku post lagi beberapa menit setelah closing time frame daily, Bitcoin ngepump sampai 21.000.
Tapi di sini aku bilang kalau posisinya saat ini akan menunggu koreksi, walaupun Bitcoin naik tinggi tetap tunggu koreksi. Ya, semoga teman-teman yang cuan udah DP ya, karena posisinya kan Bitcoin naik nih. Naik. Meskipun dalam kondisi yang naik, kita juga harus tetap pertimbangkan Bitcoin ini udah berada di level mana. Jadi acuan saya membuat analisa tadi pagi itu adalah melihat posisi RSI. RSI ini udah berada di level yang jenuh. Jenuh beli. Artinya adalah orang-orang mungkin akan berpotensi males buat beli. Makanya saya bilang Bitcoin kelihatannya mau koreksi. Ternyata setelah saya post, lagi beberapa menit tutup candle daily, terus Bitcoinnya ngepump. Oke, ya RSI-nya semakin tinggi. Dan tetap sama, teman-teman. Posisinya saat ini kita udah reject di level 21.000 dan kita lagi ada di weekend. Weekend biasanya volume perdagangan cenderung kecil. Maka dari itu, ya wajar saja kalau banyak orang yang akan melakukan aksi taking profit. Ingat, di hari Senin Amerika libur karena ada hari Martin Luther King. Kita nggak tahu ini hari apa. Saya sendiri nggak tahu. Kalau teman-teman ada yang tahu, boleh bantu jelasin di kolom komentar. Oke, Amerika bakalan libur 2 hari, artinya hari Minggu, hari ini, hari Minggu, dan juga hari Senin. Mereka nggak akan terlalu aktif melakukan perdagangan. Hati-hati, hati-hati dalam kondisi libur seperti ini. Mungkin saja akan ada aksi taking profit lanjutan yang bisa terjadi pada market, atau market nggak akan terlalu gerak, teman-teman. Karena saat ini yang sangat mendominasi untuk pergerakan market itu ada di Amerika dan juga di Asia. Saya pikir itu karena Eropa lagi dalam kondisi resesi. Jadi dua belahan negara ini yang cukup dominan lah bisa dibilang. Oke, kalau kita lihat dari posisi Bitcoin itu lagi dalam fase koreksi karena dia udah reject di $21 dan mungkin hari Minggu besok pergerakan market nggak akan gimana-gimana dan kita akan tunggu closing time frame weekly. Kalau so far kita lihat hari ini weekly-nya sangat bagus. Sangat bagus. Bitcoin kalau sejelek-jeleknya dia turun sampai level 18.000 18.600 itu masih tergolong Bitcoin sangat positif, teman-teman. Jadi ya, mungkin kita akan lihat fase sideways dulu ya, fase sideways karena level di 18.600 itu merupakan level yang pernah menjadi support cukup kuat. Mungkin bakalan ada supply dan juga demand. Mungkin ada demand yang cukup besar di level itu, sehingga mungkin berpeluang ya kalau jelek-jeleknya Bitcoin besok dump, kalau dia nggak jebol dari level 18.600 itu masih bakalan sangat positif dan Bitcoin akan membentuk pola. Tunggu dulu. Mana. Ini kita akan lihat Bitcoin membentuk pola ini, guys. Ini adalah pola apa namanya, inverse head and shoulders. Ini sangat-sangat positif buat menunjang Bitcoin bull run ke 23.000. Jadi itu kalau kita lihat dari Bitcoin ya, indeks dolar kita agak cemas melihat kondisi indeks dolar. Kalau kita dari weekly time frame melihat rejection ini sangat kuat di perdagangan 26 Desember kemarin. Indeks dolar sangat drop, apalagi melihat data CPI yang ternyata sudah turun, data inflasi turun, menyebabkan banyak orang beralih dari dolar. Banyak orang yang buang dolar mereka. Kemarin emas sempat naik, tapi sekarang udah mulai tahap koreksi juga. Emas ini masih sangat positif sepertinya untuk ke depan. Apalagi kita mau resesi, emas akan bisa menjadi alternatif andalan di kala resesi, teman-teman. Terus market saham itu dapat potensi buat mengalami tren kenaikan. Sorry ini agak rame ya coret-coretannya, tapi aku akan sedikit jelasin aja. Jadi kondisinya saat ini indeks S&P 500 ini sebagai benchmark untuk kondisi Amerika Serikat, bukan benchmark kondisi Amerika Serikat, tapi benchmark saham Amerika Serikat. Itu kondisinya lagi dalam tren tutup gap. Dia ada tutup gap beberapa kali dan trennya sangat bagus, teman-teman. Aku expect kalau indeks dolar masih bisa turun dan S&P 500 masih bisa menguat. Target terdekat mungkin bisa ke 4.500 something kalau dia berhasil breakout level di 4.000. Level psikologi yang mungkin cukup kuat ya. Ya kita nggak tahu lah, teman-teman, apakah bisa breakout sampai di sana atau justru nanti dia bakalan turun lagi karena ketidakpastian ekonomi saat ini.
Jadi itu dari Indonesia sendiri, indeks saham gabungan ya, indeks harga saham gabungan IHSG masih dalam posisi koreksi. Saya kurang confident untuk bilang Bitcoin bakalan, sorry, maksudnya IHSG bakalan naik, saham-saham Indonesia bakalan naik karena kondisi outflow daripada investor asing itu udah banyak keluar, teman-teman. Jadi mungkin akan sedikit kurang likuidasi untuk saham ya. Dan aku akan prefer kalau nanti IHSG bisa turun sampai 6.000 sekian, barulah mulai akumulasi lagi untuk saham-saham yang big cap kayak BCA, BRI, BNI, Mandiri dan lain sebagainya. Itu sih kalau dalam kondisi sekarang. Terus kalau dari ini obligasi ya, reksadana obligasi, kita pakai satu contoh aja, Sukor Invest Bond Fund. Kondisinya lagi dalam tren bagus. Kita sempat beberapa kali mereview untuk forecast atau perkiraan prediksi dari beberapa hedge fund, termasuk BlackRock yang cukup besar dan mereka melihat ya bahwa investasi di obligasi itu akan sangat-sangat menarik, terutama yang obligasi jangka pendek. Senada dengan BlackRock, ternyata JP Morgan, ini perusahaan perbankan juga, dan juga perusahaan manajer investasi, itu juga melirik obligasi yang akan sangat menarik. Selain itu, mereka juga melihat emas sih, yang sebagai kondisi hedge dalam kondisi resesi ke depannya. Jadi gitu aja untuk kesimpulannya, so far market masih cenderung mix. Dari dolar itu punya selling pressure yang cukup kuat, tapi kita juga harus waspada ya guys. Karena kalau kita cek di time frame daily ini udah mulai ada divergence. Oh, ada sedikit bullish divergence, tapi meskipun belum confirm sih sebenarnya kalau karena selling pressure daripada eh, indeks dolar yang cukup kuat. Tapi ini sangat-sangat berpotensi lah kita lihat. Kita tunggulah seperti apa perdagangan di hari Selasa nanti, apakah indeks dolar bakalan rebound. Ya, mengingat dia udah turun sangat-sangat dalam. Terus dari Bitcoin, kesimpulannya Bitcoin masih dalam tren yang baik. Kita lihat closing time frame daily-nya di mana. Tapi kalau hari ini dia mungkin akan mengalami taking profit dulu. Mungkin akan dibawa turun dulu, guys. Ya, kita lihat weekly-nya nanti di mana. Terus dari S&P 500 aku melihat cukup positif lah. Ya gitu aja sih untuk kesimpulannya. Silahkan teman-teman analisa lagi. Silahkan teman-teman dior ya, karena video ini bukan rekomendasi jual atau beli. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. See you next week di pembahasan yang bareng berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe kalau teman-teman suka pembahasan di dunia cryptocurrency dan juga makroekonomi. Akhir kata, saya Andre, makasih.